Gugem kan tahu saya guru ya. Saya pemain media sosial dari semua amalan ya. Mau dari amalan NU, Salafi, Muhammadiyah, hampir semua saya. Syiah gitu. Enggak, itu enggak nyampe lah itulah. Amit. Enggak. Saya pegang beberapa konten ya, media ya. Dari 3 saya sebutnya ormas lah ya, karena kan ormas kan. Toh itu Salafi tidak disebut ormas, enggak masalah buat saya. Ada ormas NU, ada ormas Muhammadiyah, ada ormas Salafi, walaupun itu diakui sama mereka itu bukan ormas ya. Tetap aja pemahaman perkumpulan yaitu ormas kalau di Indonesia dikatakan seperti itu. Untuk manhaj lah. Ya itu. Berarti manhaj NU kan gitu. Iya, manhaj Muhammadiyah gitu. Dari semua itu kan sebenarnya kompleks guru. Ada beberapa yang mengira, ini saya ngomong karena depan saya ada guru Gembul ya, saya tanya langsung. Sebenarnya guru Gembul ini lebih kemana guru? Kalau tadi yang guru nanya, Kang sebenarnya Kang ini NU apa Salafi kan gitu kan? Enggak, kalau saya enggak berafiliasi. Karena kan orang-orang juga udah tahu saya enggak berafiliasi dengan kelompok manapun. Tidak liberal, tidak radikal, tidak NU, tidak Persis, tidak Muhammadiyah. Istri saya sekolah di Muhammadiyah, kuliah di Muhammadiyah. Mertua saya pecinta habaib dan ziarah muter-muter. Wali Songo. Iya, Wali Songo. Kemudian ibu saya dan kerabat semuanya itu NU banget, dan saya memutuskan untuk tidak mengikuti karena yang saya pahami adalah dalam Islam tuh kita tuh tidak boleh bercerai-berai. Jadi kalau saya gabung ke dalam satu ormas kemudian mengkhawatirkan saya akan bercerai-berai dan menjelekan kelompok yang lain, ya saya memilih untuk tidak seperti itu. Jadi Akang tahu saya tuh dulu kritik keras Wahabi. Ya, saya ingat ada satu konten beliau itu mengkritik keras Wahabi. Ada salah satu beliau sebut salah satu Wahabi yang nilep uang jamaahnya dan itu sempat viral kan. Walaupun Gugem nggak nyebut siapa orangnya, tapi saya tahu. Itu ada, itu besar sampai kalau itu kebongkar ya bisa jadi seantero bakalan rame saling serang menyerang gitu. Ya kita sama-sama tahu, cuman kita nggak bisa melakukan pembuktian kan. Jadi karena itu kita nggak akan sebut. Cuman maksudnya kita tuh kritik itu, dan kita kritik orang-orang salaf yang tahu kejadian itu tetapi bungkam gara-gara ya, ini kan demi biar aib tidak keluar, ini dakwah. Kalau misalkan udah urusan publik itu bukan aib. Betul. Nah ini orang-orang salaf, orang-orang Wahabi juga kadang-kadang kan kita harus kritik pada bagian itu. Jadi dosa-dosa publik itu namanya kalau kita bicarakan itu bukan aib. Kalau ada seseorang memperkosa yang lain, nah itu tuh bukan aib. Kalau satu orang melakukan perzinahan suka sama suka itu aib. Tapi kalau misalkan memperkosa, salah satu ada yang dikorbankan, kemudian marah-marah dan sebagainya, merasa dilecehkan, ya itu berarti itu adalah dosa publik. Nah dosa publik itu harus dibongkar. Korupsi jamaah haji itu harus dibongkar. Betul. Gus, lu ketawa ngapain ketawa? Ada Gus lagi itu saya sebut lagi. Enak banget dia. Gus Yakut itu kan katanya sekarang lagi dikejar-kejar KPK juga gara-gara masalah itu. Nah itu bongkar. Biar statusnya tidak jadi bahan pembicaraan ya. Iya. Biar tidak tendensius ke salah satu ormas. Betul. Nah karena saya juga jadi korbannya itu. Iya kan saya antri ya. Iya antri. Sama kayak saya. Saya kayak mendadak baru saya itu kan ya. Ya udah daftar haji. Nah, kan panjang kan? Betul, saya 17 tahun. Sekarang 19 tahun. Nah, yang itu kan saya juga jadi korban. Nah, ya wajar kalau misalkan saya mau ke tanah suci doang aja nunggunya harus begitu lama, udah gitu dibatalin lagi. Gara-gara dicomot itunya gitu. Nah, jadi itu kan dosa publik, itu bukan hal yang aib, itu bongkar aja. Dan sekali lagi, ketika saya mengatakan seperti ini bukan berarti saya marah atau kritik atau tidak suka pada orang-orang Wahabi atau orang yang ngaku salaf atau muwahidun atau apa segala rupa, ya enggak gitu juga. Ini sahabat saya itu, sahabat paling dekat saya itu, yang saya titipin semua amanah saya itu ya orang salafi, orang Wahabi itu. Dan kita tuh diskusi B aja gitu. Yang paling penting tuh bahwa kita tuh nyerangnya tuh pada ide. Betul. Bukan pada pribadi. Akang beda pendapat kan sama saya kan. Nah tapi kita serang argumentasinya, bukan serang orangnya kan. Kita bisa aja bergaul.
Kayak kemarin saya dengan Gus Ulil misalkan, ya kan kita nggak bahas tentang Gus Ulil tuh sebenarnya ya kan nggak gitu. Wah, korupsi itu diperbolehkan. Kalau beliau kan itu kan asal masalahnya suap hasanah. Nah, itu sempat viral juga suap hasanah. Ya walaupun saya agak pusing karena kan Gugum kan tahu kan, mungkin teman-teman saya kan rata-rata kan orang anti korupsi semua. Kalau dikatakan suap hasanah mereka juga bingung tuh. Saya nanya kan, Pak ada istilah suap hasanah nggak di KPK? Bisa didefinisikan nggak pemahaman ke saya? Saya itu bingung itu kosakata dari mana tuh gitu dia. Kalau kayak gitu yang ada pejabat semua korupsi dengan dalih suap hasanah tadi itu kan. Demi kebaikan umat masyarakat, namanya suap pasti niatnya udah jelek gitu. Capainya beliau gitu kan. Walaupun diembel-embelin hasanah ya tetap aja. Iya. Niatnya udah mesranya udah niatnya jelek. Kembali lagi ke Gus Kokop guru. Nah, ini kan bisa jadi kan guru tadi jelasin ini bagian daripada pukulan balik dari, kita nggak nyebut Trans 7 yang pukul balik ya, bisa jadi orang-orang yang ngerasa gergetan gitu loh. Iya. Karena mereka berlebihan meresponnya, sedangkan ini kan media sosial kan ranah publik. Iya. Semua orang bisa berkomentar, bisa mengeluarkan statement mau A B C D. Nah, sekarang ada lagi serangan balik ke pihak Nadliyin ya boleh dibilang gitu kan. Gus-gusan tadi itu kan yang dampaknya semasif itu kan, semedia sosial itu. Bisa jadi nanti kan bakalan ada lagi Gus Kokop lagi, bisa jadi. Ya bakal diviralin lagi yang lain-lain juga. Contoh-contoh yang masuk potensial. Enggak, kita kan Gus Ilham juga sebelumnya nggak dikenal kan, anak. Ya, dia dikenal karena media sosial, maka dia ketika dia dipunishment karena media sosial ya harusnya terima dong. Lu terkenal karena media sosial, karena gaya. Makanya saya sekarang agak aneh. Banyak ustadz muda-muda nggak ngomong kitab, nggak ngomong tentang hukum ibadah kewajiban, yang ada kata-kata mutiara percintaan. Dan itu berbayar di hotel, dia mana ballroom VIP 1 juta duduk depan yang kaya, yang miskin di belakang tembok karena nggak mampu bayar. Saya agak gudeg-gudeg. Sejak kapan kita belajar agama ada VIP bayar di depan, yang miskin di luar tembok, ya kan nggak mampu. Dan itu temanya apa? Percintaan. Nah, tentang rumah tangga, kerumusan rumah tangga, aib orang dibuka di situ. Kita nggak benci cara dakwahnya, cuma kan kasihan orang-orang yang dibongkar itu. Yang dibongkar. Dan itu masalah berikutnya. Masalah berikutnya adalah gini. Kalau saya ngebahas agama, ya mereka komplain. Iya. Kalau orang-orang yang ngaku beragama itu bahas sains, mereka boleh. Jadi kita gak boleh masuk karena dianggap lompat pagar, tetapi mereka kadang-kadang bahas psikologi percintaan, bahas pernikahan, bahas sains, memahami Big Bang itu, mereka masuk semuanya ke ranah itu. Nah, jadi mereka boleh, tapi kalau ada orang yang melakukan hal yang sebaliknya, kok nggak boleh? Benar-benar. Nah, jadi ya ini juga sebenarnya adalah kritik. Maksudnya adalah semua orang boleh berbicara tentang semua hal asal ada pertanggungjawabannya gitu, dan ada apa ya ada pertanggungjawaban akademisnya lah gitu. Kalau tidak ada seperti itu ya opini, dan opini itu boleh nggak diterima sama orang lain? Boleh. Tidak diterima juga boleh. Tapi yang nerima maupun yang tidak nerima gak usah berdebat soal opini. Benar. Nah, ini malah ada yang berdebat soal opini gitu dan sebagainya. Jadi intinya Gus Kokop pada bagian ini sih udah maksudnya gini, ketika orang NU sendiri sudah langsung merespon dia, artinya Gus memang Kausar juga merespon. Gus Kausar. Oh iya. Nah, ya artinya sudah ada upaya perbaikan lah ke depan, dan sudah ada, ya kita harus apresiasi itu gitu, termasuk Gus Kokopnya juga. Gus Kokop nggak perlu di penjara berarti ya? Gak usah lah, bagi saya mah kasihan juga. Iya, masih kecil juga. Yang harus di penjara tuh yang ya tadi itu yang korupsi. Nah, itu terus yang melakukan pelecehan seksual yang berdampak gitu ya, kemudian yang pemerkosaan, kemudian kasus bullying, dan lain sebagainya. Sebenarnya tugas umat Islam banyak sih. Banyak. Nah, termasuk ini saya lupa. Ustadz Abdul Somad. Iya. Nah, kemarin waktu ngedukung gubernur, taunya dia korupsi. Ya hanya gara-gara temennya bukan berarti didukung gitu. Kan
Karena ketidaktahuan beliau. Ya bilang aja saya tidak tahu bahwa beliau Emang sih beliau waktu di OTT tidak di lokasi. Ketika kemarin saya nanya salah satu mantan penyidik KPK ya, saya nanya. Emang enggak di. Tanya Bang Yudi itu kemarin Gubernur Riau di OTT nggak ada, tapi dikatakan di dalam OTT. Di OTT itu tangkap tangan. Bisa jadi orangnya nggak ada di situ, tapi dia bagian daripada OTT itu. Bisa jadi yang nyuruh orang dia atau dia yang merencanakan itu bagian dari OTT. Walaupun orangnya nggak di tempat ya. OTT itu tidak harus di lokasi, orang bagian daripada koruptor itu tadi yang merencanakan jahat tadi itu. Ya dia di luar. Iya emang benar. Ketika mungkin keterbatasan Ustadz Abdul Somad, ketidaktahuan itu mungkin ya. Nah makanya maksud saya tuh ya jangan hanya gara-gara satu frekuensi gitu, satu tongkrongan, satu temenan atau apa. Ya kemudian membela dalam hal yang tidak baik gitu. Masalah utamanya, masalah terbesarnya adalah Ustadz Abdul Somad itu adalah representasi dari dakwah. Betul. Jadi kalau juru dakwahnya ketahuan gini, ini orang-orang masyarakat udah semakin menjauh, dan orang yang menjauh dari dakwah tuh berbahaya kan. Benar-benar. Oke lah Kang, kita nanti satu hari kita bikin sebuah gerakan. Boleh. Saya terima kasih Guru. Saya sih sebagai orang pemain media sosial ya, menurut saya ada potensial ke depan yang mungkin teman-teman di kalangan Adliyin harus hati-hati. Potensi yang akan bisa besar itu satu, sholawatan yang campur-campur itu, yang khalwat, yang laki perempuan jadi satu itu. Dan yang pakai lampu-lampu. Yang pakai lampu-lampu pakai itu bisa jadi itu jadi pukulan lagi nanti, karena potensi besar itu dipermasalahkan di kalangan. Akan jadi karena perkumpulan kan banyak orang-orang yang nggak ngesut di situnya, lebih ke di belakangnya, yang orang mungkin niatnya nyari, ada yang sholawat, mungkin ada yang cari pasangan, bisa jadi kan gitu kan. Dan campur itu kan jadi iya, bisa. Kan yang lihatnya cantik, yang ada yang joget yang goyang-goyangnya menimbulkan syahwat, ya itu bisa jadi pukulan. Mungkin kalau hal itu sholawat silahkan bagi dua aja, laki perempuan terpisahkan gitu. Ya syukur-syukur ya nggak sampai malam biar nggak ganggu orang lain kan gitu kan. Di ruang tertutup tanpa mengganggu orang lain. Kita juga bersholawat, cuma kan kalau sampai mengganggu orang lain, kasihan orang pulang kerja kecapean, macet-macetan. Itu sampai ada biduan dangdut diajakin. Ya itu karena tugas-tugas kita sih masih sibuk dengan urusan khilafiyah, masih sibuk salah menyalahkan. Sedangkan banyak umat Islam itu yang tidak terpahamkan dengan hukum Islam itu. Kita masih fokus ini salah, ini lo kafir, ini itu, saling serang menyerang argumen. Sedangkan kemaksiatannya kita abaikan. Kemaksiatannya diabaikan. Ini orang, lu pezina, tidak dikatakan kafir pezina ini, ya kan? Ketika kita pahamannya beda, lo kafir masuk neraka. Lah ini berarti lebih baik pezina dong. Pezina nggak jadi orang kafir. Cuma dikatakan berdosa, lu nggak bilang dia orang kafir, dia hanya berdosa. Tapi kita yang pemahaman mungkin nggak sama, kita bilang kafir, lu ahli neraka, udah bukan bagian dari umat Nabi. Lah ini ada yang pezina, ini orang yang berdosa ini kan nggak ada di saat nasihat itu, disentuh pun nggak ada. Betul. Malah mereka terabaikan, malah mereka menikmatin yang benar yang mana. Terima kasih Guru, semoga ini menjadi pemahaman yang bagus. Intinya tadi udah jelasin, saya udah tanya ke beliau saya tanya, Guru, beliau ini NU apa ormas? Ternyata bilang saya tidak terafiliasi semua organisasi mau pemahaman manapun. Dia menjelaskan bahkan orang tuanya itu beda-beda ya. Ada pencinta habaib, ada yang keliling Wali Songo berziarah gitu kan. Tapi ada satu yang mau saya sampaikan di sini. Kalau karena saya pemain media sosial, bisa diingat-ingat kemarin habaib didiskreditkan, dihabisi sehabis-habisnya gitu permasalahan nasab. Yang sekarang masalah perkiaian gitu kan. Ke kiai, ke pesantren dihabisin, bukan dihabisin sih istilahnya, benar-benar dihujat se-Indonesia Raya orang pemakai media sosial ya. Dari habaib udah hilang, muncullah si kiai-kiai gus-gusan tadi ini. Nanti bisa jadi apalagi nih? Ya ini dampaknya lagi itu peminat pesantren bisa jadi kecil karena ketakutan. Ada beberapa sering kita dapetin kiai perkosa muridnya ya, hamilin muridnya ya. Dan itu kan walaupun satu dari sekian ribu pesantren, cuma itu kan beritanya lebih blow up-nya lebih besar dibandingkan manfaatnya lebih banyak kan gitu kan. Terus santri banyak juga yang lebih
ke bahasanya kalau mau negor anak kiai nggak bisa dong, harus anak kiai lah. Nah, iya. Jangan main media sosial, dia terkenal karena media, kita negor kita harus jadi anak kiai dulu. Ya nggak bisa gitu. Gini Kang, jadi dulu tuh kita Habib-Habiban, kemudian sekarang kita Gus-Gusan. Iya. Nah, kok menyerangnya Habib udah habis, tinggal nanti Gus, nanti apa lagi gitu? Iya. Bukan. Kalau saya pribadi, saya tuh selalu ada dalam kontroversi itu, baik itu sekarang Gus-Gusan maupun Habib-Habiban. Ya, karena tadi kan declare beliau Gugem kan influencer. Ya. Nah, saya tuh tidak anti Habib. Iya. Saya tuh anti tindakan-tindakan yang menyimpang. Nah, jadi kalau tindakan itu terjadi di Habib dan terjadi di Gus, maka saya serang dua-duanya. Tapi bukan terhadap Habibnya. Makanya saya bilang berkali-kali ya, Habib Ja'far misalkan, kan nggak akan saya serang. Pak Quraisy Shihab, Habib Quraisy Shihab itu juga nggak akan saya serang gitu. Karena apa? Ya karena yang saya serang itu adalah pihak-pihak yang mengatasnamakan Habib untuk melakukan tindakan-tindakan menyimpang. Demikian pun kalau perilaku itu dilakukan oleh Gus, maka itu juga akan diserang gitu. Karena apa? Ya karena tindakannya, bukan orangnya. Makanya yang saya bilang tadi, kalau Gus Ilhamnya sudah begitu ya nggak usah dilaporkan ke polisi, ya anggap aja ini adalah bagian dari pembelajaran, karena itu pribadinya. Kita nggak ada masalah dengan pribadi itu, hanya dirinya sama Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Udah. Sedangkan yang kita kritik adalah kata-kata, perbuatan, dan dampak dari perbuatan itu. Begitu Kang. Jadi dulu Habib, sekarang Gus. Nanti ke depan apalagi? Jadi santri. Ya, siapapun yang melakukan tindakan-tindakan menyimpang mengatasnamakan agama, maka itu tetap yang akan diserang gitu. Jadi kalau tidak ya gak apa-apa gitu. Jadi saya ngendorse pesantren di Cilacap juga ya gak apa-apa. Saya ngendorse pesantren NU kan kemarin tuh saya promosikan dia supaya dapat santri lebih banyak gitu. Ya karena apa? Karena dia menjanjikan bahwa kalau gabung mondok di dirinya itu gak bayar, tapi bayarnya itu dengan dia bertani. Bertani dan kemudian belajar teknologi. Nah, jadi masyarakat di sekitar sana itu mendapatkan manfaatnya semua karena semuanya belajar bertani dari santri-santri di sana. Nah, itu saya endorse gitu. Jadi maksudnya saya nggak mengkritik pesantren NU secara keseluruhan gitu. Jadi nggak. Secara tujuan kebencian nggak ada ya? Kebencian tuh nggak boleh lah. Kebencian kita itu bukan pada pribadi. Kebencian kita itu adalah pada perilaku yang tidak baik, pada kejahatan, dan pada atribut-atribut kemaksiatan, ya, bukan pada orangnya gitu. Jadi mabuk kita benci, tapi pemabuk itu bisa aja dia adalah korban. Betul. Dari zamannya, dari lingkungannya gitu kan. Dari kita juga salah karena kita dakwanya nggak ke sana. Ya, iya itu. Nah, pada bagian itu juga adalah Gus Miftah yang kita olok-olok itu punya poin yang lebih banyak. Betul. Karena dia yang masuk ke situ gitu. Ya begitulah kurang lebihnya. Oke, terima kasih. Itulah penalaran Guru Gembul yang setiap orang punya pro kontra ya. Ada pengikutnya beliau juga ada pengikutnya. Itu wajar. Waktu video lama saya sama Guru Gembul ya, saya dibully ya, saya apa-apa, emang kita gak ada masalah. Kita pembeda pendapat ya karena saya adu argumen karena saya dulu pernah mondok di pondok gratis di pondok pesantrennya kebetulan saya cuma punya perasaan sebagai murid ya, saya membela kehormatan guru saya dibully. Saya baca sih ketawa sih, nggak ada itu sih. Tapi ada kita nggak musuhan, kita nggak ada musuh sama sekali sama Gugem. Kita beberapa kali kita sering kerjasama ya. Kita sering kerjasama sama beliau ya dalam konteks kebaikan ya nggak masalah. Kita perbedaan guru saya ngerespon karena saya ingin membela marwah guru saya sejauh mana saya bisa gitu ya. Walaupun saya tidak pintar berkata-kata, dia seperti itu sih. Dan sekarang saya undang beliau untuk bicara tentang Gus Kokop tadi ya, karena sangat meresahkan dan orang butuh tercerahkan. Banyak yang sudah menasihati kan. Dan intinya semoga tidak ada lagi case-case kayak gini lagi. Kita Indonesia media sosial bisa diakses siapapun dan bisa dikomentari siapapun dan bisa dibikin narasi seperti apapun. Maka berhati-hatilah untuk yang pemain media sosial, baik itu pendakwah yang baru muncul di
media sekarang banyak orang-orang yang baru punya pengikut, ngomong agama, ngasih motivasi, ya gitu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.